warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, mari kita awali kajian pekanan kita pada pagi yang cerah ini, pada pagi yang membahagiakan kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersyukur dengan seluruh kesungguhan diri kita, bersyukur atas semua kebaikan, karunia, taufik, hidayah, inayah, maunah, gitu ya. Sehingga kita bisa istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam terus-menerus memperbaiki diri, berbekal meningkatkan kualitas diri kita, terutama kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya meningkatkan kualitas diri dalam memberikan yang terbaik kepada sesama kita. Kita mohon kepada Allah semoga rasa syukur ini menjadi wasilah Allah terus-menerus menambah dan menyempurnakan nikmatnya, nikmat lahir maupun batin, nikmat dunia maupun akhirat kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Salat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan kasih sayang beliau Allah melalui beliau akan memberikan syafaatul kubra, berikan syafaat dan kita bisa minum air dari telaganya Rasulullah, yaitu telaga Al-Kautsar. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita. Nah, sebelum kita masuk ke bab tentang jannah atau surga, kita melanjutkan kajian kemarin. Kemarin kita membahas menggunakan pendekatan tafsir tematik dan dengan penjelasan dari beberapa ulama mufassir, ulama ahli tafsir terkait dengan surat Al-Maidah, surat kelima ayat 105. Masih ingat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, 'alaikum anfusakum, jagalah dirimu, gitu ya. Jagalah dirimu, gitu ya. La yadurrukum man dhalla idza tadawaitum, ya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, ya. Dan tiadalah orang-orang yang sesat itu akan berikan mudarat atau bahaya kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'a, dan hanya kepada Allah kalian kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan menampakkan, Allah akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada
yang ketiga ya kemarin ya, ketiga poin yang ketiga. Jadi ayat ini kandungannya kan ada 4 ya. Pertama ada nida, yang kedua ada tausyah, yang ketiga ada hadaf, dan yang keempat ada thariqah. Gitu ya. Kita sudah membahas yang pertama, yaitu bahwa dalam ayat ini ada nida kandungannya. Nida itu apa? Seruan. Allah menyeru kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu bentuknya nida, seruan. Nah, nida atau seruan Allah kepada orang beriman ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini maknanya dua. Pertama tahbib, yang kedua tanbih. Tahbib yaitu seruan yang mengekspresikan rasa cinta Allah kepada orang beriman. Itu ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua tanbih. Ya, seruan yang menunjukkan adanya peringatan. Agar apa? Agar kita tidak melanggar perintah-perintah Allah. Dan yang kedua kemarin ada tausyah. Tausyah dalam kalimat apa? Alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Kita sudah menjaga diri kita ya. Kalau kemarin ada kalimat gimana? Jagalah dirimu dengan kalimat apa? Riayah nafsiyah. Apa? Riayah nafsiyah. Jagalah dirimu gitu ya. Itu sudah kita bahas itu terkait bagaimana menjaga diri kita. Kemudian yang ketiga ada hadaf ya. Hadaf. Apa yang ketiga? Hadaf. Hadaf itu target ya. Targetnya apa di situ? Targetnya adalah agar kita itu ini ya. Apa namanya? Kita itu ini agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan gitu ya. Maka hadaf itu targetnya kita mendapatkan petunjuk dengan dalam kalimat apa? La yadurrukum man dhalla idh tadaitum. Ya. Dan tiadalah orang-orang yang sesat itu akan bisa memberi mudarat atau bahaya kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Ini adalah hadaf ya. Nah, terkait dengan hal ini kemana sudah kita bahas sampai kepada hal-hal atau perkara apa saja yang mengundang petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemarin sudah kita bahas 3 poin. Betul ya? Masih ingat 3 poin itu apa? Hal-hal yang kita lakukan hal-hal yang kita lakukan yang itu bisa mengundang hidayah Allah. Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama apa kemarin? Mengikuti firman Allah. Iya, mengikuti perkataan dan menyimak perkataan dan mengikuti yang terbaik. Berarti mengikuti firman-Nya Allah dan sunnahnya Allah. Yang kedua apa? Mengimani kebenaran. Mengimani kebenaran. Jadi gitu ya. Jadi kebenaran. Jadi kita itu kalau udah bicara kebenaran kita tidak mengimani berarti tidak mengingkari. Mengimani berarti nggak perlu diperdebatkan. Kalau sudah kebenaran dari Allah nggak usah didiskusikan. Bolehnya dijalankan, dilaksanakan ya. Maka kalau kita seperti itu maka Allah akan berikan hidayah, menetapkan hidayah. Dan yang ketiga apa? Mengikuti keridhaan Allah. Nah itu kita sudah membahas 3 poin itu dan sekarang akan menambah masih terkait dengan hadaf. Target dalam ayat ini adalah kita itu bagaimana tetap dalam petunjuk Allah. Nah maka poin berikutnya terkait dengan hadaf ini setelah kita membahas tentang perkara-perkara apa saja yang mengundang hidayah atau mendatangkan hidayah, berikutnya kita bahas terkait dengan apa? Ya, hal-hal apa saja ya yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga diri kita dari sebab-sebab kesesatan. Ya, hal-hal apa saja dalam rangka menjaga diri kita dari sebab-sebab kesesatan. Ya. Apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari kesesatan gitu ya. Hal-hal apa saja agar kita terhindar dari apa? Kesesatan. Itu yang akan kita bahas sekarang ya. Para santri yang mulia, terkait dengan hal ini ya. Terkait dengan hal ini yang pertama adalah kalau di dalam
penjelasan para ulama, yang pertama adalah perkara yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita agar kita tidak terjerumus di dalamnya gitu. Jadi, menjaga diri dari sebab-sebab kesesatan yang pertama adalah menuhankan hawa nafsu pertama. Pertama apa? Menuhankan hawa nafsu. Menuhankan hawa nafsu, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan menuhankan hawa nafsu? Kira-kira apa menuhankan hawa nafsu? Selalu mengikuti hawa nafsu. Selalu mengikuti hawa nafsu, ya. Kita sering mendengar kalimat di dalam Quran ketika Allah SWT menegaskan bahwa hawa nafsu atau nafsun itu karakternya gimana? Selalu kurang. Apa? Selalu kurang. Selalu kurang. Selain itu apa? Hawa nafsu itu apa? Amaratu bisu, gitu ya. Amaratu bisu. Apa amaratu bisu? Selalu menyuruh kepada su. Su itu apa? Keburukan. Gitu ya. Jadi hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada su, kepada keburukan gitu ya. Mungkin kita masih teringat ya nasihat dari Abu Darda, sahabat Abu Darda rahimahullah. Ya, nasihat dari sahabat siapa? Abu Darda. Rahimahullah. Ketika beliau memberikan nasihat kepada kita, idza asbahar rajulu tama'a hawahu wa amaluhu. Ya. Jika seorang melewati asbahah, itu apa? Waktu pagi. Ketika orang itu melewati waktu pagi, ya. Misalnya seperti ini, waktu apa? Pagi. Fajar. Ijtama'a hawahu wa amalahu, maka berkumpullah pada dirinya dua hal. Apa itu? Hawahu wa amaluhu. Ya, yaitu hawa nafsu dan amal. Jadi berkumpullah pada dirinya hawa nafsu dan amal. Gitu ya. Fa in kana amaluhu tab'an li hawahu, ya, apabila amalannya tab'an mengikuti li hawahu, hawa nafsunya, ketika amalnya mengikuti hawa nafsunya, berarti hawa nafsunya jadi pemimpin. Nah, menjadi imam, makmumnya namanya amal. Jadi amal dipimpin oleh hawa nafsu. Berarti hawa nafsu yang dominan dalam dirinya. Fa yaumuhu, maka hari itu adalah yaumussu. Yaumussu. Maka hari itu adalah hari yang buruk bagi dirinya. Gitu ya. Maka kalau pagi ini kok kita hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan ini bagian bukan mengikuti hawa nafsu, gitu ya. Tetapi wa in kana hawahu tab'an li amalihi, ya, apabila hawa nafsu tab'an mengikuti li amalihi, mengikuti amal, berarti amal menjadi apa? Imam. Makmumnya namanya nafsu. Amal mengendalikan hawa nafsu. Kok mulai pagi-pagi ini kita sudah beramal soleh yang banyak, gitu ya. Fa yaumuhu, maka hari itu adalah yaumus soleh. Ya, maka hari itu adalah hari yang soleh, hari yang baik buat dirinya. Ya, ini tercantum dalam kitab Asy-Syifat Asy-Syafwah. Ya. Jadi gitu. Jadi dari sini semakin jelas bagi kita, gitu ya, bahwa sebetulnya agar kita itu tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kita kepada kesesatan. Yang pertama ya kita harus tidak boleh menuhankan hawa nafsu. Kalau menurunkan nafsu, memperturutkan hawa nafsu, gitu. Memperturutkan hawa nafsu, ya. Oke, sekarang coba dibuka dalilnya, coba surat Al-Jasiyah. Coba dibuka surat Al-Jasiyah. Buka banter pengajian. Dibuka surat apa? Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Ya, dibuka, kemudian yang sudah ketemu dibaca, dan yang lainnya bisa menyimak.
sudah ketemu langsung bisa dibaca. Surat berapa, Ustaz? Surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Al-Ghashiyah ya, apa Al-Ghashiyah? Al-Jasiyah. Al-Jasiyah itu surat ke-45 ya. Oh, Surat yang ke-45 ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka apakah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi Allah memberikan gambaran yang sangat lugas, jelas kepada kita dalam surat 45, surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23 ini, gitu ya. Bahwa sungguhnya Allah memberikan informasi kepada kita. Pernahkah kita melihat melihat apa? Orang-orang yang menjadikan apa? Hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka, gitu ya. Kemudian Allah membiarkan mereka berdasarkan ilmunya. Kemudian Allah mengunci mati pendengaran dan hati mereka dan meletakkan tutupan di atas penglihatannya. Maka kemudian ada kalimat ada kalimat faman yahdihi min ba'dillah, gitu ya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sudah Allah membiarkannya sesat, kan? Afala tazakkarun, ya. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran, gitu ya. Jadi di sini memang Allah telah menaskan ada sebagian orang itu yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka mereka memperturutkan Hawa hawa nafsunya. Ada seperti itu. Dari aspek apapun ya, dari aspek apapun, aktivitas apapun semua memperturutkan hawa nafsunya, gitu ya. Memperturutkan apa? Hawa nafsunya, gitu ya. Padahal sudah sangat jelas, gitu ya. Misalnya ada sahabat namanya Asy-Sya'bi rahimahullah dalam kitab Tabi'ul Ghafilin pernah memberikan kepada kita penjelasan innama summiyatil ahwa, gitu. Sungguhnya nafsu itu dinamai dengan ahwa. Nafsu itu dinamai dengan apa? Ahwa. Ahwa. Ahwa itu artinya apa? Ahwa itu asal katanya sama dengan hawa. Ya. Nafsu itu dinamai ahwa atau hawa. Artinya apa? Terjerumus artinya. Kenapa kok nafsu itu dinamai ahwa atau dinamai terjerumus? Ya. Kenapa? Ahwa li'annaha tahwa bisyahibiha finnar. Dikarenakan ahwa itu atau nafsu itu menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Gitu. Gitu ya. Jadi maka kita suruh apa? Berhati-hati. Gitu ya. Suruh apa? Berhati-hati. Berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang ahwa, menjadi orang yang
terjerumus gitu ya. Maka di dalam surat An-Naziat ayat berapa? Ayat 42 ya. Gimana bunyinya An-Naziat ayat 42? Ayo gimana? Gimana? Kan sudah hafal semua kan? Yang 42. Sesungguhnya orang-orang yang takut akan kebesaran Allah. Gimana ayatnya? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana Itu mursaha. surat apa itu? An-Naziat. 42. Gimana? Ayyana mursaha. Itu tentang kiamat. An-Naziat 42? Mungkin Ustaz. Oh, berarti bukan berarti kalau 40-nya apa? Ya, itu maksud Ustaz itu ya, ayat 40. Coba dibaca yang keras ayat 40-nya. Amma man khafat maqama rabbihi wa nahan nafsu 'anil hawa. Ya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Iya. Jadi di situ ya ayat Surah An-Naziat ayat berapa tadi? 40. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan orang-orang yang takut akan makom marabbihi ya. Makom itu kedudukan, derajat, ketinggian ya atau kebesaran Allah. Kemudian apa? Wanahan nafsa, mengenahan nafsu anil hawa, dari hawa. Menahan nafsu dari hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Satunya itu. Maka sesungguhnya surgalah menjadi tempat apa? Tempat tinggalnya. Gitu, akhirnya begitu. Ya. Nah, gitu. Maka yang ini menjadi penting bagi kita, gitu ya. Gitu ya. Nah, ciri-ciri orang yang mengikuti hawa nafsu itu gimana toh? Ciri-ciri orang yang oke, gini pertanyaannya. Ciri-ciri orang yang bisa menahan nafsunya dibandingkan dengan ciri-ciri orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Nah, biar kita jelas kita termasuk di dalamnya apa enggak gitu. Kira-kira apa? Lalu berbuat keburukan. Ciri-ciri orang yang ini dulu, ciri orang-orang yang ini mengikuti hawa nafsunya. Itu dulu ya, berarti yang kedua ya. Apa? Cirinya apa? Biar tahu. Ciri-ciri orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Itu cirinya kayak apa? Selalu menuruti kata hatinya. Mengikuti kata hati. Berat untuk melakukan kebaikan. Berat untuk melakukan kebaikan ya. Nah, jadi maksudnya berat melakukan kebaikan. Berarti kan dia ini ya malas gitu ya. Malas untuk berbuat kebaikan gitu ya. Okay. Ya, malas ketika melakukan kebaikan. Terus apa lagi? Ciri-ciri orang yang memperturutkan hawa nafsu. Selalu merasa benar. Selalu merasa benar sendiri. Selalu merasa benar sendiri. Selalu merasa benar sendiri. Apa itu mengikuti hawa nafsu ya? Selalu merasa benar sendiri.
Nah, gitu ya. Kalau itu lebih cenderung kepada apa? Egois. Kepada sum'ah ya, sampai kepada takabur ya. Gitu ya. Kira-kira apa? Terlalu mencintai dunia. Terlalu mencintai dunia. Oh, Banyak ya. keinginan. Terlalu banyak keinginan. Kayak siapa itu? Saya. Nafsunya banyak. Iya, 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 iya. Oke, baik. Ya, oke. Sekarang kita coba menjelaskan beberapa poin ya. Jadi yang terkait dengan ciri-ciri orang yang memperturutkan hawa nafsunya adalah ya diantaranya ketika mereka ini ketika mereka itu mereka disebut dengan ahlul ahwa. Disebut dengan apa? Ahlul ahwa. Ahlul ahwa ya. Apa artinya? Yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Iya, orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Ciri-ciri. Yang tadi kan pertanyaannya ciri-ciri ahlul ahwa itu apa, gitu ya. Ciri yang pertama ya, yang ini dalam kitab Majmu' al-Fatawa ya. Jadi ini bukan analisis Ustadz ya, tapi berdasarkan apa penjelasan para ulama. Ya, dalam kitab Majmu' Fatawa ya, di antara ciri ahlul ahwa adalah mereka yang terkait dengan syariat dan sunnah. Terkait dengan apa? Syariat dan sunnah. Ya, syariat itu berarti dari ketetapan dari Allah, sunnah itu contoh dari Rasulullah. Nah, ahlul ahwa itu mereka cenderung menerima apa yang mereka sukai dan menguntungkan mereka, dan mereka menolak apa yang mereka benci dan merugikan mereka berdasarkan hawa nafsunya, gitu. Tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri yang pertama. Ciri yang pertama apa tadi? Cenderung menerima apa yang mereka sukai. Apa yang mereka sukai dan menguntungkan dirinya diterima. Gitu ya. Tapi menolak apa yang mereka benci. Yang menurut mereka mendatangkan kerugian bagi mereka. Dan itu semua mereka lakukan berdasarkan hawa nafsu semata. Tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Nah, jadi penjelasan dalam kitab Majmu' Fatawa ini bahwa ciri pertama ahl ahwa itu adalah ketika mereka itu membenci apa yang dicintai oleh Allah dan mencintai apa yang dibenci oleh Allah gitu. Padahal orang yang beriman kan kebalikannya. Yang beriman itu akan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan akan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau ahlul ahwa tidak demikian. Dia akan mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Berarti dia melaksanakan perkara yang dilarang oleh Allah. Gitu. Maka mereka oleh gitu bebas aja melakukan kemaksiatan. Kemudian yang kedua mereka membenci apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau sudah begitu mereka akan apa tadi? Ya, Allah akan apa? Allah akan apa? Membiarkan mereka di dalam kesesatan. Nah, gitu ya. Membiarkan mereka di dalam kesesatan.
Nah, kemudian Allah menutup hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka juga ditutup. Allah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan mata mereka ditutup. Nah, ada tutupan kan gitu kan? Itu yang mempertontonkan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, ciri ahlul ahwa adalah ketika seorang itu lebih mengutamakan keridhaan hawa nafsunya daripada keridhaan Allah. Ya. Ini kalau tadi dalam kitab apa? Majmu' al-Fatawa, sekarang dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah ini ciri ahlul ahwa itu mereka lebih mengutamakan keridhaan hawa nafsunya daripada keridhaan Allah, gitu ya. Kan itu ya. Jadi itu semua bisa kita terjemahkan dalam bentuk misal malas dalam beramal, malas menjalankan perintah Allah. Rajin sekali melanggar perintah Allah. Perintah Allah. Suruh kebaikan malasnya luar biasa ya, dan seterusnya ya. Dan gitu ya. Dan maka di sini ada pembahasan ini akhirnya dijelaskan dalam sebuah hadis ya. Nah, hadis ya. Hadis ini sahih insyaallah ya. Ini hadis ini apa namanya, bunyinya begini hadis ini ya. Salasun. Apa artinya salasun? Tiga perkara. Muhlikatun. Ya. Ada 3 perkara muhlikatun apa? Yang membinasakan. Wasalasun, dan ada 3 perkara munjiatun. 3 perkara yang menyelamatkan. Gitu. Ada 3 perkara yang muhlikatun. Yang apa muhlikatun tadi? Membinasakan. Wasalasun munjiatun, dan ada 3 perkara yang menyelamatkan ya. Fa'ama salasun ya muhlikatun, adapun 3 perkara ya, 3 perkara yang membinasakan itu adalah apa ya. Yang pertama adalah syuhun mupa'un gitu ya. Pertama syuhun mupa'un, apa itu? Yang pertama apa? Syuhun muta'un, itu adalah kebakhilan dan kerakusan yang ditaati. Kebakhilan dan kerakusan yang ditaati. Dan sesungguhnya orang yang bakhil dan rakus itu memperturutkan hawa nafsu. Kan itu kan. Jadi gitu. Jadi perkara yang membinasakan yang pertama adalah apa tadi? Syuhun muta'un ya. Kebakhilan dan kerakusan yang ditaati. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua wahawan muttaba'un. Nah, yang kedua ini. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Ya, hawa nafsu yang diikuti atau diperturutkan, dan ini akan menyebabkan apa? Kebinasaan. Dan yang ketiga adalah wa'ijabul maj'i binafsih ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang membanggakan diri sendiri, gitu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan tadi, ternyata benar tadi kalau ada santri bilang pengen menang sendiri, pengen benar sendiri, itu bagian dari memperuntukkan hawa nafsu, tapi berupa ujub, berupa apa? Istilahnya coba sum'ah, merasa benar sendiri, sum'ah, ujub gitu ya, sampai kepada takabur kan itu ya. Itu 3 perkara yang apa tadi? Membinasakan, yaitu kebakhilan dan kerakusan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan seorang yang membanggakan dirinya sendiri. Wasalasun munjiatun, adapun 3 perkara yang menyelamatkan. Nah, yang pertama adalah
Khosyatullahi fisirri. Yang pertama ini ya. Yang perkara yang menyelamatkan adalah yang pertama adalah khosyatullah. Iya Pak? Khosyah itu apa? Takut. Khosyatullah, takut kepada Allah fisirri. Ya. Yaitu takut kepada Allah di waktu sendirian. Ini ya. Gitu ya. Takut kepada Allah di waktu apa? Sendiri. Ya, gitu ya. Kan itu. Kan di kemarin jika jenengan ngikutin apa kajian tematik ya. Pada pekan yang lalu ketika Ustadz ngisi itu, Ustadz membacakan sebuah hadis gitu ya. Ketika Nabi bersabda bahwa nanti di yaumul akhir, di yaumul qiyamah itu ada orang datang membawa amal soleh yang banyak sebesar al-jabalul tihamah. Ya. Sebesar gunung Tihamah. Nah, gitu ya. Tihamah. Tetapi apa? Seluruh amal solehnya Allah musnahkan sia-sia. Gitu ya. Kemudian para sahabat menanya, man huwa ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, dia itu seperti kita. Sholat malamnya kayak kita, ibadahnya seperti kita. Namun ketika dia sedang sendiri, dia cenderung memperturutkan hawa nafsunya. Ketika sedang sendirian, dia cenderung berbuat dosa dan kemaksiatan. Gitu ya. Maka disebut dengan keberuntungan ya orang atau keselamatan ketika khosyatullah fi sirri, ketika seorang itu takut kepada Allah di waktu sendiri. sendirian. Kan merasa kalau sendirian kan nggak ada yang lihat. Aku sendiri di rumah sendiri gitu. Jadi dia bebas melakukan kemaksiatan begitu. Nah, itu ya. Tapi itu menyebabkan apa? Musnahnya. Iya, mereka binasaan. Adapun kebalikannya kalau kita takut ya berbuat kemaksiatan ketika sendiri, berarti apa? Itu hal yang Menyelamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wal alaniyah. Apa? Alaniyah itu apa artinya? Iya. Tergantung. Gimana? Kan tadi kan pertama sirri. Sirri itu apa? Sendiri. Ya, takut kepada Allah ketika seorang diri. Yang kedua, wal alaniyah. Apa itu? Ketika apa? Takut kepada Allah ketika dilihat banyak orang. Gitu ya. Takut kepada Allah ketika dilihat banyak orang. Nih, ini masih rangkaian yang pertama ya. Ada 3 perkara yang menyelamatkan. Yang pertama adalah khosyatullah fi sirri wal alaniyah. Orang yang takut kepada Allah ketika sendiri dan ketika dilihat Banyak orang. banyak orang ya. Kemudian yang kedua adalah wal qasdu. Apa qasdu itu? Qasdu. Ya. Qasdu itu apa? Sederhana. Ya. Sederhana. Fil faqri wal ghina. Ya. Orang yang sederhana ketika dia waktu fakir atau waktu kekurangan maupun ghina maupun dalam kondisi Kecukupan. yaitu sederhana. Punya ya sederhana, nggak punya ya sederhana. Jangan kebalikannya, nggak punya dia berperilaku seolah-olah punya gitu ya. Nah, gitu ya. Sehingga dia akhirnya berlebihan dan menzalimi diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah wal adil. Apa adil itu? Adil ya apa? Berbuat
Adil. Apa adil? Berbuat Berbuat adil. adil. Fil ghadabi. Ghadab apa? Ketika dalam keadaan marah. Marah. Ghadab itu marah ya. Ghadab ya, artinya Marah. adil ketika dalam keadaan marah. Waridho. Dan adil ketika dalam keadaan tidak. Itu tiga hal yang menyelamatkan gitu ya. Maka untuk yang terkait dengan hal ini akhirnya ditutup pembahasan dengan ketika ada seorang ulama namanya As-Shaffah ya, dalam kitab Tahzib Siyar A'lam An-Nubala ya. Beliau memberikan nasihat kepada kita, idza azumatid qudrah qallati syahwat. Jika kemampuan menahan diri berarti apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan diri dari hawa ya. Ketika kemampuan menahan diri bertambah besar ya, bertambah apa? Besar, maka syahwatnya menjadi kecil gitu ya. Ketika kemampuan menahan diri menjadi besar, maka Syahwatnya menjadi kecil. Ini kalimatnya. Ya, sebenarnya ada kelanjutannya, cuma ini kelanjutan nggak ada hubungannya dengan hawa, dengan ahwa. Tapi saat ini aja bacakannya. Qalla tabarru'un illa ma'amahu haqqun mudha'un. Ya, jika amalan untuk berderma atau sedekah itu berkurang, pastilah ada hak-hak yang diabaikan gitu. As-sabru hasanun ila alama au taghaddin gitu ya. Tetap bersabar itu baik kecuali dalam perkara yang merusakkan agama, wa auhana sultan, dan melemahkan penguasa yang soleh. Jadi gitu ya. Jadi ini tekannya pada kalimat pertama, idza ngazumatil qudratu qallati syahwat. Jika kemampuan menahan diri dalam nafsu bertambah besar, maka syahwatnya menjadi Kecil. Oke, baik ya. Nanti Ustaz minta tolong nih diulang-ulang, didengerin dan dicatat ya, karena ini ilmu yang Ustaz, ilmu penting ya. Kalau dalam ilmu bela diri dan ilmu ini ilmu tingkat tinggi gitu. Karena ini menjadi kunci-kunci yang bisa kita pegang sehingga kita bisa membuka kebaikan dan kemudian kita bisa mengunci keburukan gitu ya. Kalau kunci bisa untuk membuka dan bisa untuk Mengunci. maka dengan ilmu yang barusan kita bahas, kita bisa dengan kunci itu bisa membuka kebaikan, dan dengan kunci kita bisa menutup keburukan. Ya, ampun ya. Sudah, mohon maaf ini pembahasan di depan hampir 45 menit. Nah, kita akan lanjut ke tentang surga nih. Niki bahas ini bermanfaat. Manut Ustaz. Derek mawon Gimana? Ustaz. Derek mawon Ustaz. Derek teng pundi ta? Solo. Surga Ustaz. Teng Solo ya Ustaz, seneng ya, remen sangat. Ya, kita buka kitab tentang apa? Al-Jannah. Kita sudah sampai kepada hurun ain. Masih ingat ya? Tentang apa? Hurun ain. Nah, dan kita sudah membahas 20 ciri-ciri hurul ain. Sudah kita selesaikan itu. Kita membahas 20 ciri hurul ain berdasarkan penjelasan Syekh Abu Muhammad Jamal Ismail dalam kitab Imta'us Sami'in bi Ausyafil Hurul Ain. Ya, ada 20 ciri itu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang penjelasan dari seorang ulama dari Mekah ya. Penjelasan terkait dengan ini ya. Kalau ditanyakan terkait dengan kalau hurul ain itu siapa? Bidadari.
Ya, wanita surga yang memang Allah ciptakan langsung tinggalnya di Surga. ya, gitu ya. Terus bagaimana kondisi wanita surga yang berasal dari penduduk dunia? Nah, ini kira-kira siapa ini? Wanita surga yang dari penduduk dunia ini kira-kira siapa? Wanita yang soleha. Siapa kira-kira? Wanita yang soleha. Iya kan pertanyaan siapa? Siapa itu kan? Saya. Ya, Kita semua Ustaz. kita Iya. semua. Ya. Dengan jawab saya insya Allah, gitu ya. Insya Allah. Ya, biar diamini para malaikat yang hadir di majelis ini ya. Amin. Ya. Baik ya. Nah kita mulai dari gini ya, penjelasan ya. Terkait dengan ya, penjelasan lebih jauh mengenai hurul ain yang Allah beri, yang Allah hadiahkan. Hurul ain Allah hadiahkan buat siapa? Wanita dunia. Hurul ain Allah hadiahkan buat siapa? Untuk Ustadz. Nah itu maksud Ustadz itu loh. Senengin Ustadz kenapa sih? Oke. Nah ya kita buka dalam kitab Musnad ya. Kitabnya siapa Musnad itu? Kitabnya siapa muridnya Imam Syafi'i? Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambal. Dalam kitab itu beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah ya. Lirrajuli min ahlil jannah jaujatani minal huril ain. Ya. Ini kalimat pertamanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki penghuni surga. Seorang apa? Laki-laki penghuni surga. Surga, maka dia itu mendapatkan zaujatani minal huril ain. Dia mendapatkan zaujatani. Itu apa artinya? Istri-istri. Gitu ya. Karena jamak. Kalau tunggal zauza. Zauza gitu suami. Kalau istri zauzi. Ya. Ini zauza itu tunggal, zauzi itu tunggal. Kalau zauzatani berarti dua. istri-istri. Berarti kalau paling tepat berarti dimaknai dua Istri. Jadi Rasulullah bersabda, seorang laki-laki penghuni surga itu akan mendapatkan dua istri. Minal huril ain. Dari golongan Bidadari. Iya. Ya. Di mana perhatikan kalimatnya ala kulli wahidatin sab'una kullatin yura mukhusaqiha min wara'is siyabi gitu ya. Di situ terlihat pada setiap bidadari tersebut ada 70 perhiasan ya. Jadi hiasannya 70. Jadi kan kalau misalnya dari rumah libur mau nyantri, mau sekolah atau mau kuliah, itu jenengan pakai perhiasannya berapa? Tidak pakai. Masa tidak pakai? Wah, Ustaz. Yang itu hijab itu kan hiasan. Oh, nggih. Tidak pakai ya masa ini mentonya ya. Nah ini setiap bidadari itu dia pakai 70 perhiasan. Kayak apa coba? Padahal itu untuk siapa? Untuk Ustadz. Nah iya.
dunia mungkin Iya. dikatain kayak etalase jalan. Iya pokoknya ini ya, pokoknya apakah mungkin ada yang komentar, berarti rame banget itu hiasannya. Enggak dong, tetap serasi dong, kan gitu kan, karena wanita surga kan ya, serasi indah gitu ya, gitu ya. Wah ini kok Ustadz ngomong gitu kayak pernah lihat ya? Belum sih, belum lihat. Jadi Terbayang. pastinya begitu wong itu penduduk surga itu kan. Nggih, Ustaz. Iya, wong wanita penduduk bumi aja pintar dandan, apalagi Wanita surga. Mereka surga. kan ya. Iya. Kemudian di situ ada kalimat terlihat sumsum betisnya dari balik pakaiannya. Gitu ya. Jadi gitu ya. Nah kemudian ada hadis yang lain, hadis riwayat Muslim ya. Ini terkait dengan Abu Hurairah juga, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika ditanya, jadi Abu Hurairah pernah ditanya, pria ataukah wanita yang paling banyak di surga? Nah, gitu ya. Jadi ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, kira-kira pria atau wanita yang banyak di surga? Gitu ya. Laki-laki. Ya, wanita kan jatahnya pria 1, istrinya 2. Nah, ya. Berarti banyak pria atau wanita? Banyak wanita, Ustaz. Iya, betul ya. Jadi hampir sama dengan Bu Komariah jawabannya. Kemudian Abu Hurairah itu menjawab dengan sebuah hadis. Bukankah Abul Qasim? Abul Qasim itu siapa? Bapaknya Qasim. Siapa bapaknya Qasim itu? Rasulullah itu kan namanya banyak. 40 lebih loh namanya Rasulullah itu ya. Termasuk Rasulullah itu namanya adalah orang yang suka pakai sarung. Itu Rasulullah ada. Jadi kalau banyak santri yang seneng pakai sarung itu ngikutin Nabi. Ya, sunnah Nabi pakai sarung ya. Bagaimana kalau perempuan pakai sarung? Nah itu di Madura. Mau ke pasar, mau kondangan, mau apapun pakai Sarung. Soalnya Kak tanyain coba yang Madura ini, yang Madura siapa nih? Ada nggak santri yang kalau nggak Madura ya minimal mana itu Jember, kalau nggak apa itu Banyuwangi kan banyak orang Maduranya ya, kan itu. Iya. Jadi kan di sana suka pakai sarungnya karena nggak ribet, set selesai makainya. Gitu lah. Lepasnya juga Gampang. Set. Kalau pakai set, kalau lepas set udah gitu ya. Ini Ustadz malah ngomongin sarung, iya. Iya. Coba aja dengan praktekin di HK kan pasti orang ketawa gitu dah. Dia nggak tahu bahwa Rasulullah itu suka pakai sarung. Iya, gitu ya. Pokoknya kemarin pagi Ustadz lagi riyadhah ya, lagi olahraga gitu di sebuah lapangan bola gitu ya. Di situ ada para santri yang main bola. Tahu nggak main bolanya pakai apa? Pakai sarung. Pakai sarung main bola gitu ya. Gitu. Kemudian kalau orang jahiliyah kalau misalnya ngegulin gitu kan teriak-teriak kan. Yes, teriak-teriak. Kalau di situ enggak. Thayyib. Barakallahu fik. Padahal di lapangan itu. Bedanya di situ. Gitu ya. Pakai padahal juga pakai celana sirwal itu. Tahu sirwal kan? Sirwal itu pakai celana yang di atas komprang, komprang, kemudian di atasnya mata kaki itu. Jadi mereka pakai sirwal terus pakai sarung main bola. Gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kalau ditanya banyak laki atau perempuan, jawabannya inna awwala zamratin tadkhulul jannah wala suratil qamari lailatal badr ya.
Abul Qasim atau Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya rombongan pertama yang masuk surga ya berada di atas ya bentuknya ya seperti al-qamari lailatal badr, seperti bulan pada malam bulan purnama. Ya, jadi ketika rombongan pertama surga itu wajahnya seperti bulan purnama. Kan gitu. Wallati taliha ala adwa'i kaukabin durrijin fis sama. Adapun rombongan berikutnya itu seperti bintang yang paling bersinar terang di langit. Likulli mri'im minhum zaujatan isnatani. Nah ini jawabannya. Masing-masing mereka dari golongan lelaki surga memperoleh zaujatan isnatani, 2 istri. Ya. 2 apa? 2 istri. Yuqamuhu suqihima min ra'il lahm. Yang terlihat sumsum betis keduanya dari balik dagingnya. Kemudian wama fil jannati azabun. Di dalam surga tidak ada orang yang membujang. Di surga tidak ada apa? Orang yang membujang. Jadi orang yang membujang ya. Gitu ya. Baik ya. Kita lanjutkan. Ya. Jadi gitu ya. Kalau banyak mana ya, jadi kan bisa berhitung ya. Saya berhitung ya. Tapi pertanyaannya tadi kan nggak disebutkan wanita surga dari surga atau wanita surga dari penduduk dunia. Tidak disebutkan begitu, tapi banyak wanita atau pria gitu ya. Nah, mungkin jenengan bisa ini ya, bisa apa namanya memahami itu gitu ya. Terus kemudian ada lagi hadis dari Ibnu Umar ya. Dari siapa? Ibnu Umar. Umar itu anaknya Umar. Nah, gitu ya. Siapa namanya? Abdullah bin Umar. Di mana Ibnu Umar ini memberitakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya ini matanya agak panjang, langsung Ustaz terjemahkan aja ya. Rasulullah bersabda, inna zawja ahli, istri-istri penduduk akan menidangkan nyanyian yang dengan suara merdu. Kemudian sama sekali tidak pernah seorang pun mendengar suara sebagus itu. Maka apa di antara mereka apa syairnya? Mereka bersair. Ya hadis ini. Jadi para wanita surga ya, istri-istri penduduk surga itu akan bernyanyi. Syairnya gimana? Ini syairnya. Syairnya nahnul khairatul hisan. Kami adalah wanita yang baik akhlaknya gitu ya. Paling baik apa? Akhlaknya. Nah, lagi cantik-cantik parasnya. Gitu. Zawaju qaumin kiramin yang zurna bi qurrati ayanin wa mimma yuknina bihi gitu ya. Kami adalah wanita yang baik akhlaknya, lagi cantik-cantik parasnya. Istri-istri dari kaum yang mulia, yang terlihat sebagai penentram atau penyejuk mata. Di samping itu mereka juga menyandang apa? Nahnu gitu ya. Kalimatnya gitu ya. Nahnu qalidatu fala tabut. Nahnul aminatu fala nakhafna. Nahnul muqimatu fala nad'an gitu ya. Nahnu tadi apa artinya kah? Kami. Kami adalah wanita kekal, tidak makan mati. Kami adalah wanita-wanita yang aman, tidak merasa takut. Kami adalah wanita-wanita berdiam di tempat, tidak pernah bepergian jauh. Ya,
Ini hadis dia apa yalisi ya. Ini dalam sahih dalam kitab Sahihul Jami' ya. Gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan. Kalau misalnya yang bertanya ya. Terus kalau ar-rajulu ya, laki-laki dari penduduk surga mendapatkan istri-istri, bagaimana wanita surga dari penduduk bumi dapat istra tahu? ekstra Istri lawannya istra atau bidadari lawannya bidadara. Apakah dapat kayak gitu? Nah, jadi gitu. Karena tadi disebutkan kan di dalam hadis tadi bahwa sungguhnya apa? Wa ma fil jannati azabun ya. Ya, jadi di surga itu tidak ada orang yang azabun, tidak ada orang yang Membujang. Semua punya pasangan. Terus bagaimana wanita penduduk bumi? Pasangannya sopo? Bidadara. Oh, gak ono bidadara. Nah, pengen tahu tidak? Pengen. Kalau pengen tahu, stop station di gelombang ini dan kita akan melanjutkan setelah yang satu ini ya. Kita lanjutkan terkait dengan bagaimana jawaban dari pertanyaan ini ya pada pembahasan kajian pekan depan insya Allah. Begitu ya? Oke, Ustaz. Ya, 1 jam lewat hampir 3 menit ya. Ustaz pikir cukup ya, jenengan penasaran berarti datang lagi ke kajian. Kan itu. Soalnya hari ini alhamdulillah dari 47 yang hadir 39. Berarti kan hampir 80% lah ya. 70-80% ya. Ya kita Ustaz berharap sih kita memenuhi kuota gitu ya. 47 yang hadir yang 47 gitu ya. Ya. Ustaz. Baik, Ustaz pikir begitu yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita memahami ilmu Allah ini. Amin. Amin. Dan semoga ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum fastabiqul khairat billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Amin amin. Wa iyyakum.